Ya, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Hari ini kita akan bahas mengenai wesel tagih atau biasa dalam bahasa Inggris kita kenal dengan notes receivable. Akuntansi untuk wesel tagih ini adalah pengembangan dari akuntansi untuk piutang dagang atau piutang usaha yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam pengantar akuntansi 1. Nah, kali ini kita sedikit saya refresh mengenai transaksi mengenai piutang usaha dan juga mengapa timbulnya suatu wesel tagih. Nah, topik bahasan kita untuk hari ini, untuk sub bahasan mengenai wesel tagih ini saya bagi menjadi 5, yaitu overview mengenai pengertian dari wesel tagih. Yang kedua adalah alur proses dari wesel tagih itu sendiri. Yang ketiga, akuntansi penerbitan dari wesel tagih atau saat pengakuan wesel tagih. Yang keempat adalah akuntansi untuk penyelesaian saat wesel tagih itu diselesaikan atau dilunasi, atau berbagai jenis lainnya nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah nanti akuntansi untuk penyesuaian wesel tagih jika diperlukan. Wesel tagih seperti wesel tagih mungkin bagi sebagian orang masih awam karena ada istilahnya wesel. Tapi sebelum itu kita berikan ilustrasi dulu bahwa di dalam perekonomian, di dalam hubungan transaksional antara pembeli dan penjual, pada intinya adalah terjadi terjadi perpindahan antara kedua belah pihak, di mana penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli dan kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada si penjual. Nah, itu disebut, kita kenal dengan istilah transaksi tunai. Itu adalah dalam bentuk yang paling sederhana, transaksi tunai, di mana tidak seperti yang kita ketahui pada umumnya. Nah, wesel tagih, sebelum wesel tagih muncul adalah terjadi dalam perkembangannya, ternyata terjadi perubahan skema atau terjadi kreativitas di dalam transaksi antara pembeli dan penjual, di mana salah satunya adalah si pembeli itu melakukan penundaan atau penangguhan pembayaran. Sementara barang sudah diserahkan oleh si penjual kepada pembeli. Seperti yang kita ketahui, sebagai contoh misalkan ada pembeli penjualan dengan cara kredit, atau yang sering kita kenal penggunaan kartu kredit seperti yang dikeluarkan oleh Visa, Mastercard, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kreativitas atau bentuk di mana si pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran kemudian. Karena pembeli melakukan pembayaran kemudian, sementara si penjual telah melakukan penyerahan barang atau setelah memberikan jasa yang diperlukan oleh si pembeli, maka si penjual memiliki hak tagih sebagai konsekuensi dari penyerahan yang dia lakukan sebelumnya. Hak tagih ini atau istilahnya adalah klaim untuk menerima pembayaran di masa depan. Hal ini dikenal dengan istilah pada umumnya adalah hak tagih atau piutang usaha yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi 1. Nah, sekarang apa yang membedakan dengan wesel atau wesel tagih? Kita lanjutkan. Di mana piutang adalah hak atau klaim untuk menerima pembayaran di masa depan yang akan diterima oleh si penjual. Di mana secara umum bisa kita bagi 3 jenis piutang. Adalah ada yang disebut dengan piutang usaha seperti yang pada umumnya kita kenal dan sudah kita bahas di bab 1 atau di pengantar akuntansi 1. Yang kedua adalah wesel tagih yang akan kita bahas di kuliah saat ini. Dan yang ketiga adalah piutang lainnya. Piutang lainnya adalah jenis piutang yang mungkin tidak termasuk dalam bahasan ini, seperti misalkan piutang kepada karyawan, piutang pajak, piutang lainnya, piutang kepada pemegang saham, dan seterusnya. Ini tidak kita bahas. Kita bahas fokus pada jenis yang kedua, yaitu wesel tagih. Nah, sekarang ini wesel tagih mungkin awam bagi kita saat ini. Ini adalah istilah baru atau istilah yang cukup asing bagi kita, di mana saya mengquote atau saya memberikan definisi yang saya kutip dari sejumlah para ahli, di mana kalau hak tagih sudah jelas, yaitu seperti kita bahas sebelumnya tadi, di mana si penjual memiliki klaim atau hak untuk menerima pembayaran di masa depan. Nah, sekarang apa itu wesel? Wesel mungkin saat ini orang sudah jarang sekali menggunakan istilah wesel, tapi
dalam praktik bisnis, dalam praktik akuntansi ternyata itu masih ada. Dimana kalau by definisi, secara definisi, wesel adalah surat perintah dari seseorang kepada orang lain, di mana orang lain tersebut akan melakukan pembayaran di masa depan. Ini secara definisi sederhana diungkapkan oleh salah satu orang pakar bahasa yang dikenal yaitu KST Pamuncak. Dia juga seorang pengarang buku kamus bahasa Indonesia. Dan juga wesel tagih juga memiliki definisi lain yang hampir sama, diterbitkan pada tanggal tertentu di mana ada perintah dari seseorang untuk melakukan pembayaran di masa depan dan orang tersebut akan membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini yang membedakan dengan piutang usaha. Di mana piutang usaha itu pada umumnya tidak ada tanggalnya. Dia adalah transaksi normal. Hubungan antara pembeli dan penjual sudah sedemikian erat di mana penjual memberikan kepercayaan kepada si pembeli, di mana pembeli dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang tidak perlu disebutkan di dalam suatu perjanjian, dia sudah akan melakukan pembayaran. Ini transaksi yang biasa. Walaupun di sana mengandung risiko pembeli mungkin tidak akan melakukan pembayaran. Itu sudah kita bahas di pengantar akuntansi 1 mengenai akuntansi untuk piutang usaha. Nah, di sini yang wesel tagih ini ada hal yang spesifik, yaitu hal yang baru di mana ada jangka waktu. Nanti akan ada konsekuensi yang harus diantisipasi oleh akuntansi terkait dengan adanya jangka waktu ini. Di mana kita lihat lagi alur prosesnya. Alur proses munculnya suatu wesel tagih adalah pertama, penjual melakukan penyerahan barang dan jasa di mana pada tanggal tertentu dan jumlah tertentu yang disepakati. Sisi pembeli dia juga menyatakan sudah menerima barang dan berjanji akan melakukan pembayaran di masa depan. Nah, ini juga yang sering dikenal dengan istilah promise. Wesel tagih dalam beberapa definisi lain itu dikenal juga dengan istilah promise. Promise ini dari bahasa kita juga, mungkin turunan dari bahasa Belanda sebelumnya, yang berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dikenal dengan istilah promise atau janji. Nah, di dalam dunia komersial, wesel tagih ini dikenal dengan istilah promissory note atau PN. Orang sering bilang istilah PN. PN itu sama dengan wesel tagih, sama persis. Nah, ketika si pembeli menyatakan akan membayar pada tanggal tertentu dengan jumlah tertentu, dikenal dalam istilah hukum dagang atau hukum niaga, pembeli menyatakan accept atau dari bahasa Inggris accept, yaitu menerima, atau dikenal juga dengan istilah akseptasi. Nah, inilah yang membedakan antara piutang usaha dengan wesel tagih, di mana wesel tagih memiliki jangka waktu pelunasannya. Di situ ditetapkan dengan jelas di dalam surat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik oleh penjual ataupun dan pembeli, dan itu menjadi dokumen hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian transaksi apa yang memungkinkan munculnya wesel tagih? Ada dua jenis transaksi yang pada umumnya memunculkan wesel tagih. Yang pertama adalah transaksi ini berasal dari piutang awalnya. Awalnya berasal dari piutang, di mana si penjual melakukan penjualan kepada pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual, di mana terjadi pembayaran yang ditunda atau penangguhan pembayaran. Nah, kemudian interaksi antara penjual dengan pembeli disepakati bahwa mereka kemudian menuangkan dalam satu perjanjian tertulis. Ini yang menjadi dasar, yaitu adanya perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak atau wesel tadi, surat tadi, di mana si pembeli akan membayar pada tanggal tertentu, dan ada konsekuensi di sana karena adanya jangka waktu pelunasan, ada yang namanya suku bunga di sana. Ini yang juga membedakan hal yang mendasar, yang membedakan antara piutang usaha dengan wesel tagih, yaitu selain disepakati tanggal pelunasan, juga ada yang namanya suku bunga. Nanti kita lihat, nanti kita bahas, nanti kita berikan berbagai ilustrasi mengenai suku bunga. Dan juga ada kaitannya dengan jangka waktu tadi. Itu transaksi pertama, di mana awalnya terjadi piutang usaha, dan kemudian
disepakati untuk dirubah menjadi wesel tagih, sehingga kepastian pelunasan sudah ada dan penjual lebih merasa nyaman dengan adanya penerbitan wesel tagih ini. Transaksi yang kedua adalah pada umumnya ada interaksi antara si kreditur atau si katakan penjual kepada pembeli, atau di sini biasanya pembeli dan penjual itu sudah sepakat dari awal, di mana transaksi ini akan diselesaikan pada tanggal tertentu dengan suku bunga tertentu. Itu bisa, jadi bukan dari transaksi awalnya piutang dulu menjadi wesel tagih, kalau ini langsung dari begitu transaksi terjadi wesel tagih diterbitkan. Atau yang kedua, suatu pihak memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada si pihak lain, atau istilahnya adalah debitur. Pemberi kredit dikenal dengan istilah kreditur dan penerima pinjaman disebut dengan debitur. Nah, interaksi atau transaksi antara pemberi dana dengan peminjam dana itu langsung dia mensepakati dalam satu surat yang dikenal dengan istilah wesel tagih ini juga, di mana di dalam wesel tagih ditetapkan jumlah yang terhutang, jumlah yang dipinjam, jangka waktu pelunasan, suku bunga yang diterbitkan, dan kapan pinjaman ini harus dilunasi. Demikian, selanjutnya kita menuju ke tahapan selanjutnya. Terima kasih.